Oke, sahabat YouTube, kita lanjutkan ke tahap keempat. Tahap keempat itu adalah melakukan proses pemisahan Frida di SPU. Apa itu SPU? Nah, ini adalah foto SPU-nya. Di SPU itu banyak sekali peralatan yang fungsinya adalah untuk memisahkan fluida. Fluida dari dalam reservoir itu atau dari dalam perut bumi itu bisa berupa gas, bisa ada minyaknya dan ada airnya. Itu yang tugas SPBU untuk bukan SPBU, SPU stasiun pengumpul utama untuk memisah-misahkan antara gas, minyak dan airnya. Ini sama, ini adalah tangki-tangki penampung. Ini adalah stasiun pengumpul utama juga. Nah, stasiun pengumpul utama adalah suatu tempat untuk memproses pemisahan fluida dari perut bumi yang memiliki beberapa peralatan seperti ya, ada header manifold. Fungsinya untuk apa header manifold? Header manifold ini fungsinya adalah untuk mengalirkan atau mengatur aliran dari sumur-sumur yang masuk ke header produksi ini. Nah, ini dimasukkan ke sini, ke headernya, kemudian dari sini dialirkan ke separator. Atau bisa juga kalau kita mau melakukan tes sumur itu artinya kita ingin mengetahui kemampuan salah satu sumur, bisa dimasukkan ke header test. Dan dia dimasukkan juga ke tank test, sehingga kita bisa mengetahui potensi sumur yang ada. Kalau tadi ada header manifold, kemudian ada lagi namanya separator. Separator ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara gas dan liquid. Itu untuk yang 2 fasa. Tapi ada juga separator itu yang 3 pas. Seperti separator ini adalah 3 pas. 3 pas itu memisahkan langsung, masuk dari sini masuknya, kemudian dengan adanya plat jenis masing-masing benda yang bukan benda, tapi apa namanya, fluida yang masuk di sini, ada gas, ada minyak, ada cair, otomatis dia akan terpisah dengan sendirinya di dalam separator ini. Nah, fungsinya jadi adalah kalau dia 3 pas untuk memisahkan gas, minyak, dan air. Namun, pada umumnya, apabila kita menggunakan separator 3 pas ini di suatu lapangan, ini kebanyakan terjadi kegagalan. Kenapa terjadi kegagalan? Karena volume separator ini sangat kecil, sehingga pemisahan di dalam separator ini antara air dan minyaknya tidak begitu baik. Nah, kalau pemisahan minyak dan airnya tidak begitu baik, maka proses pemisahan itu tidak berlangsung dengan baik. Nah, jadi kebanyakan kalau separator 3 pas itu dijadikan hanya 2 pas. Jadi hanya digunakan untuk memisahkan antara gas dengan cairan saja atau dengan liquid saja. Nah, kemudian di sini juga separator ini bisa dihitung kalau ada gasnya berapa, ada gasnya berapa mmSCF, bisa dihitung di sini. Kemudian ada apa lagi? Ada wash tank atau EPKO. Wash tank, kalau tadi dari separator itu dipisahkan gas dengan liquidnya, di sini adalah dimasukkan liquidnya ke dalam wash tank ini, dipisahkan antara air dan minyaknya. Otomatis dengan adanya berat jenis daripada minyak dan air yang berbeda, maka di dalam wash tank ini akan terjadi pemisahan minyak di bagian atas dan air di bagian bawah. Minyak yang di bagian atas ini otomatis lebih bagus dibanding dengan yang ada di bawah, sehingga dia kalau sudah naik ke level ini, maka akan dialirkan ke tangki minyak. Begitu juga apabila ada airnya sudah banyak, bertambah, maka airnya akan dialirkan melalui bawah, tapi dinaikkan dulu ke atas, ini namanya sipon. Sipon ini untuk menjaga level yang ada di dalam wash tank ini, sehingga dari sini bisa dialirkan ke tangki air. Itu wash tank. Ada juga alat pemisah
air dan minyak itu namanya FIKO. Bedanya apa? Kalau FIKO itu merupakan bejana tekan, free water knockout. Posisinya di bawah tidak masalah karena FIKO ini umumnya dia dikasih tekanan, bisa mencapai 15 psi atau 20 psi tergantung kondisi suatu lapangan. Fungsinya sama, yaitu untuk memisahkan air dan minyak. Kemudian setelah adanya wash tank, ada tangki penampung minyak. Dari wash tank ataupun dari FIKO tadi, minyaknya dimasukkan ke tangki timbun. Ini adalah untuk penampung minyaknya. Kemudian dari penampung minyak, bila sudah terkumpul minyaknya, maka ada pompa transfer. Pompa transfer inilah yang akan memompakan minyak itu ke P3, pusat penampung produksi. Dari suatu wilayah biasanya selalu ada P3. Di situ dikumpulkan dari setiap lapangan ke P3. Kemudian ada lagi pompa injeksi. Pompa injeksi air yang terproduksi. Ini biasanya kalau kita memproduksi minyak, pasti akan ada air yang ikut. Nah, air ini tidak kita butuhkan, maka ini air itu kita bersihkan dari kandungan minyak, kemudian kita injeksikan. Nah, inilah fungsinya pada pompa injeksi. Bisa kita lihat ini adalah pompa injeksi, dan tekanan injeksi itu bisa sangat tinggi sekali, bisa mencapai 800 bahkan 900 psi. Jadi ditekankan masuk ke dalam bumi lagi. Kenapa? Air produksi ini itu tidak boleh dibuang di permukaan. Kalau dibuang ke permukaan bumi, maka itu akan menjadi limbah, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi semua hasil produksi air dikembalikan lagi ke dalam bumi. Gunanya juga untuk menahan tekanan atau maintain tekanan yang ada di lapisan-lapisan yang akan kita produksikan. Nah, inilah adalah penampang kepala sumur untuk injeksi. Jadi dia sangat sederhana. Ini ada lennya dan biasanya seperti ini warnanya, warna biru itu tandanya adalah ini untuk injeksi, sumur injeksi. Jadi air itu dimasukkan ke dalam sumur kembali. Di sumur yang tentunya yang sudah tidak ada produksi minyaknya. Hasil proses dari stasiun pengumpul utama adalah berupa minyak mentah. Minyak mentah yang telah sesuai dengan kualitas yang ditentukan dipompakan ke pusat penampungan produksi atau P3 yang ada di setiap wilayah. Selanjutnya dipompakan ke kilang minyak. Untuk air terproduksi, tadi di mana kita dalam SPU tadi mempunyai pompa injeksi, maka air formasi yang ikut terproduksi dibersihkan dari kandungan minyak. Setelah kandungan minyak sudah sesuai standar yang telah ditentukan, air ini dipompakan kembali ke sumur khusus yang berfungsi untuk menjaga penurunan tekanan formasi. Kemudian produk yang lain adalah gas alam. Ini ada gas alam. Nah, gas alam ini apabila dia hasilnya cukup besar, maka itu akan dialirkan ke konsumen. Nah, bisa kita lihat juga komposisi gas alam. Gas alam itu komposisinya yang paling banyak adalah C1 atau metan, kedua etan, kemudian propan, kemudian butan, dan ada pentan. Seperti ini. Nah, untuk apa kegunaannya ini bisa kita lanjutkan nanti. Akan dijual kemana gas alam ini? Ini bisa kelihatan ini. Yang paling banyak adalah metannya. Ini bisa mencapai 80-90% itu kandungan gas itu adalah C1-nya. Jadi gas alam yang dipisahkan di separator bila jumlahnya cukup besar akan dialirkan ke konsumen gas seperti ke PLN sebagai bahan bakar genset. Nah, ini gas ini kalau dibandingkan dengan solar, menggunakan gas itu biayanya lebih murah. Nah, ini pembangkit listrik tenaga gas PLN. Jadi gasnya dipakai, digunakan untuk menggerakkan generator-generator yang ada di PLN. Seperti ini. Kemudian bisa juga gas itu dialirkan ke PT Pusri untuk dijadikan pupuk. Mungkin Bapak Ibu tahu Pusri, kalau di Sumatera Selatan ada di Palembang, ini fungsinya adalah menjadikan gas dari kandungan C1 dan C2-nya untuk dijadikan pupuk, terutama pupuk urea. Inilah fungsinya daripada PT Pusri di Palembang, untuk dijadikan pupuk. Kemudian yang selanjutnya dikirim ke LPG plant untuk dijadikan LPG. Kandungan gas C3 dan C4-nya itu
dijadikan LPG di LPG plant. Nah, LPG plant ini membuat LPG yang biasa kita gunakan untuk bahan bakar untuk kita masak. Ada yang tabung 3 kilogram, ada tabung 5,5 kilogram, ada bahkan tabung yang 12 kilogram. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam tabung, itu produk daripada LPG ini. Itu LPG plant. Kemudian PT Gas Negara. Ini maksudnya adalah gas alam ini dialirkan ke PT Gas Negara untuk dijual ke rumah tangga. Itu banyak sudah digunakan, seperti di Palembang Kota, di Kota Prabu Muli, itu sudah menggunakan gas rumah tangga. Gas untuk rumah tangga. Dan itu biasanya lebih murah biayanya dibanding dengan LPG. Nah, ini dia biasanya kalau dialirkan ke rumah tangga biasanya ada meter. Ini adalah meter dan ada regulatornya juga. Jadi untuk mengatur tekanan di sini. Kemudian gas itu juga bisa dijual ke PT Badak atau dialirkan ke PT Badak yang diproses menjadi liquid natural gas atau LNG. LNG itu apa? Yaitu gas alam yang dicairkan, diproses untuk dicairkan. Kenapa mau dicairkan? Supaya bisa diangkut ke suatu tempat yang lain. Ini adalah LNG plant atau liquid natural gas plant seperti ini. Ini ada di Kalimantan. Saat ini adalah PT Badak. Nah, ini adalah LNG yang dikapalkan dan ini bisa dibawa kemana? Bisa dibawa ke Cina, ke tempat-tempat yang lain juga seperti ini, dikapalkan. Jadi gas alam itu dicairkan dulu, kemudian dibawa oleh kapal ini. Oke. Nah, baik sahabat-sahabat YouTube, sudah kita lalui tadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, dan ini kita ke tahap 5, yaitu memproses minyak mentah menjadi BBM dan produk lainnya. Di mana? Tentunya mengolah ini adalah di kilang. Di Sumatera Selatan, kilang ini ada di Pelaju dan di Sungai Kerong. Bisa juga di Balongan, banyak kilang-kilang yang ada di Indonesia. Ini adalah penghilangan minyak. Apa yang dihasilkan oleh kilang ini dari minyak mentah itu adalah yang pertama adalah aftur, ini bahan bakar untuk pesawat. Premium, dari premium ini bisa menjadi Pertalite, bisa menjadi Pertamax, dan lain-lain. Kemudian dari kilang itu juga bisa menghasilkan minyak tanah, menghasilkan solar, menghasilkan lilin, dan terakhir itu bisa menghasilkan aspal yang bisa digunakan untuk mengaspal jalan. Itu adalah proses pengadaan BBM yang khusus saya jelaskan untuk sahabat-sahabat YouTube yang tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang perminyakan. Ya, mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat YouTube semuanya, dan jangan lupa untuk kesinambungan daripada video-video yang akan kita lakukan nanti, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Lakukan dengan menekan tombol like-nya, subscribe, kemudian beri komen, kemudian share kepada teman-teman sebanyak-banyaknya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.